Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar biologi tentang materi struktur sel saraf pada manusia. Nah, sebelum kamu mempelajari tentang materi, terlebih dahulu coba kamu baca teks berikut ini. Bayangkan dirimu berjalan di lorong gelap. Semua indramu bersiaga. Matamu terpicing mencoba mencari secercah cahaya. Kemudian kamu menabrak sesuatu. Dirimu pun refleks, melompat sambil mungkin sedikit menjerit. Kamu merasakan aliran adrenalin dalam dirimu. Denyut jantungmu pun meningkat. Hingga akhirnya kamu memutuskan untuk lari. Nah, fenomena ini adalah sedikit fungsi yang dilakukan oleh sistem regulasimu yang mencakup sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi struktur sel saraf atau neuron pada manusia. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan fungsi dari bagian-bagian neuron atau sel saraf pada manusia. Sel saraf atau neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf kita. Fungsi daripada sel saraf itu adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Jadi, pada manusia, misalkan pada otak, itu tersusun atas jutaan sel-sel neuron yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, struktur sel saraf pada manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ada berupa dendrit, ada inti sel, kemudian ada badan sel, ada neurit, ada sel Schwann, ada nodus Ranvier, dan ada ujung akson. Nah, jadi gambar daripada sel saraf, bagian-bagian utama sel saraf secara umum ada dendrit, ada neurit, dan ada ujung akson. Adapun fungsi-fungsinya adalah pertama, dendrit. Dendrit itu berfungsi untuk menerima impuls, ya, impuls tadi adalah rangsangan dari ujung akson yang lain. Ujung akson yang mana? Ujung akson yang ini. Jadi dia terhubung dengan dendrit yang lain ya. Jadi ujung akson yang di sini terhubung dengan dendrit yang lain. Ya, jadi jumlahnya ada jutaan pada sel otak. Nah, kemudian inti sel. Inti sel sebagaimana yang kita ketahui itu dia mengandung RNA. Nah, RNA ini fungsinya sebagai pusat koordinasi atau kegiatan dari sel-sel saraf. Nah, kemudian badan sel. Badan sel ini merupakan sitoplasmanya daripada sel saraf. Nah, badan sel ini fungsinya adalah meneruskan rangsang atau impuls dari dendrit menuju neurit. Nah, sedangkan neurit sendiri fungsinya adalah untuk meneruskan rangsang atau impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke ujung akson, dan ujung akson nanti meneruskan ke dendrit. Sel Schwann. Sel Schwann ini fungsinya sebagai pelindung neurit. Ini neurit ya. Nah, neurit selain sebagai pelindung, sel Schwann juga berfungsi untuk memberi nutrisi bagi neuron. Sel Schwann nanti membentuk selubung, ini namanya selubung yang disebut dengan selubung mielin. Nah, sedangkan nodus Ranvier ini yang tidak memiliki selubung seperti yang ditunjukkan di nomor 6 ini. Nah, fungsi daripada nodus Ranvier
adalah mempercepat jalannya impuls atau rangsangan dari badan sel ke ujung akson. Nah, ujung akson fungsinya untuk meneruskan impuls ya atau rangsang dari badan sel, kemudian neuron, neurit, dan ke dendrit. Ya, demikian fungsi daripada bagian-bagian sel saraf atau neuron pada sel saraf manusia. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anakku dapat memahaminya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.